Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihimatul Khairiyah, NIM 117087. Saya dari kelas E semester 6 akan mempraktekkan micro teaching yang diampu oleh Bapak Kak Anto. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu melindungi kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi kita bab yang keempat, yaitu tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat di dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen dari mulai absen 1 Ahmad Darul Rahman, Amelia Larasati, Hutomo Ardi, Imada Fatihatu, India Ahmad. Oke, ada semua ya. Selanjutnya kita masuk ke materi dulu. Materinya adalah semua bersih hidup jadi nyaman. Artinya apa? Jadi kita sebagai makhluk Allah yang telah diberikan Allah kesehatan, kenikmatan, sehingga kita bisa melangsungkan hidup pada pagi hari ini, kita harus menjaganya. Yang pertama adalah toharo. Kebersihan itu diawali dengan toharo. Apa itu toharo? Ada yang sudah tahu? Toharo itu apa? Toharo itu artinya adalah bersuci dari najis dan hadas. Najis itu apa? Hadas itu apa? Kalau najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan diri kita. Diri kita harus suci. Misalkan kita akan sholat, tawaf, kita harus bersuci terlebih dahulu. Itu namanya hadas. Next ya. Selanjutnya, apa itu yang harus dibersihkan semuanya? Yang pertama ada tempat, yang kedua ada badan, yang ketiga ada pakaian. 3 ini tadi, ketika kalian hendak melaksanakan sholat ataupun tawaf, kalian harus bersuci dari najis. Selanjutnya, najis itu dibagi menjadi 3. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Kalian bisa baca di sini ya sambil disimak. Najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu. Itu termasuk najis mukhaffafah, najis yang ringan. Bagaimana cara untuk mensucikannya? Nah, cara mensucikannya kita mudah saja. Tinggal memercikan air
mengusap dengan air yang bersih. Airnya harus bersih, karena kita untuk mensucikan harus air yang bersih. Air tersebut lalu diusapkan ke permukaan yang terkena najis tersebut. Selanjutnya ada najis mutawassito. Yang pertama tadi adalah najis mukhaffafah, itu najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawassito. Kita baca ya. Najis mutawassito adalah najis pertengahan. Ada ya najis pertengahan. Najis pertengahan itu maksudnya tidak ringan dan tidak berat. Contohnya apa? Contohnya adalah, terus apa lagi? Nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Itu termasuk najis. Najis apa? Najis mutawassito. Najis yang ada di pertengahan. Najis mutawassito itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah. Najis apa? Hukmiyah. Najis hukmiyah merupakan najis yang diyakini tempatnya. Kita yakin bahwa di sini tadi ada kotoran. Itu namanya najis hukmiyah. Selanjutnya, cara mensucikannya. Nah, cara mensucikannya cukup kita alirkan air yang bersih ya. Kita aliri najis tersebut dengan air yang bersih sampai gak ada bau, warna, dan zatnya. Itu ya. Selanjutnya, tadinya najis apa? Mutawassito itu ada dua. Yang pertama adalah hukmiyah. Yang kedua adalah najis ainiyah. Kebalikannya. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya. Tadi kalau hukmiyah yang tidak tampak wujudnya ya. Sekarang kalau yang najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya melalui zat ataupun rasa. Cara mensucikannya seperti apa? Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zatnya, rasa, warna, dan bau. Itu ya. Sampai bersih pokoknya. Jangan sampai kelihatan tiga tadi. Warna, terus apa tadi? Bau, sama bentuk. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah najis mughalladho. Nah, ini najis yang ketiga adalah najis mughalladho. Najis mughalladho itu najis apa? Kira-kira ada yang sudah tahu? Najis mughalladho adalah najis yang berat. Najis mughalladho adalah najis yang berat. Contohnya, ketika kita terkena anjing, babi, itu najis mughalladho, apalagi kotorannya. Ya, jadi kita sebagai umat muslim nggak usahlah kita untuk memelihara anjing, karena itu saja hukumnya najis, najisnya sangat berat. Jadi kita umat muslim nggak usah ya, nggak usah memiliki anjing atau babi. Cara mensucikannya, nah ini yang sangat berat sekali. Cara mensucikannya adalah melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan atau debu. Debunya bukan debu biasa, tapi debu yang suci. Gimana kita carinya? Makanya jangan asal-asalan ya memelihara anjing. Selanjutnya adalah hadas. Mahwa hadas.
Hadas itu adalah tadi ya, kondisi badan kita. Hadas itu dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti keluarnya sesuatu dari kemaluan. Terus apa lagi? Hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal? Tidur. Kalau gila itu ya gila itu nggak wajib sholat. Kalau gilanya sementara, misalkan cuma 1 jam atau 2 jam, itu juga wajib sholat ya. Misalkan ada seseorang yang gila ketika waktu zuhur, gilanya cuma 1 jam, jam 12 sampai jam 1. Sedangkan waktu sholat zuhur itu sendiri adalah dari jam 12 sampai jam 3 ya, sampai waktu asar itu. Jadi diwajibkan sholat orang tersebut karena masih ada waktu untuk sholat. Itu ya. Selanjutnya adalah bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Selanjutnya menyentuh kubul atau dubur. Selanjutnya lagi, cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu. Berwudu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan yang kedua tadi hadas besar. Hadas besar itu apa? Yang pertama ada hubungan intim yang suami istri ya. Selanjutnya keluarnya mani, haid, nifas, meninggal dunia. Nah, itu caranya harus mandi besar. Bagaimana niatnya? Kalau membersihkan hadas kecil, niatnya sudah tahu ya. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil ashqari fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau menghilangkan hadas besar, nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Selanjutnya next, hikmah dari toharoh. Sudah mau selesai ya. Hikmah dari toharoh adalah orang yang hidup bersih akan terhindar dari penyakit. Orang bersih, terjaga kebersihannya, insya Allah akan terhindar dari penyakit. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya saat dibangkitkan dari kubur. Nah, itu hikmah dari kalian berwudhu, menjaga wudhu. Misalkan kalian saat wudhu, batal wudhu lagi, itu terjaga wudhunya. Jadi kalian setiap hari suci dari hadas kecil. Dan selanjutnya adalah dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi bersih itu sebagiannya dari iman kita. Kalau tidak bersih, bagaimana iman kita? Wah, perlu dipertanyakan ya. Selanjutnya, yang kelima adalah kebersihan akan membuat kita menjadi hidup dengan lebih nyaman. Benar nggak kalau bersih kita jadi nyaman? Benar kan? Ya, benar. Nah, sudah selesai materinya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Oke. Ada yang mau bertanya? Saya simpulkan ya. Yang pertama tadi adalah pengertian toharoh. Ayo. Toharoh itu artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis itu apa? Ini ya, kotoran yang menjadi sebab terhalangnya kita untuk beribadah. Contohnya saat kita sholat, di bawah itu ada kotoran,
Kotoran apa? Kotoran hewan. Nah, itu terhalangnya kita untuk beribadah itu ya. Selanjutnya hadas. Hadas adalah diri kita tadi harus bersuci. Selanjutnya najis itu dibagi menjadi berapa tadi? Najis bagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawassithah, najis yang pertengahan, tidak berat juga tidak ringan. Yang ketiga ada najis mughaladh, najis yang sangat berat. Oke, selanjutnya hadas. Hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil seperti apa? Hadas kecil seperti tadi, menyentuh kulit yang bukan mahramnya. Terus apa lagi? Keluarnya sesuatu dari dubur maupun kubur. Selanjutnya adalah hadas besar seperti keluarnya ini. Terus apa lagi? Haid, nifas, dan sebagainya. Oke ya, sudah itu saja. Semoga bermanfaat. Selalu semangat dalam belajar, tidak boleh putus asa, karena ini termasuk pelajaran fikih. Jadi kalian harus mempelajarinya ya. Wajib sekali hukumnya kita sebagai umat Islam untuk mempelajari fikih, karena fikih itu merupakan dasar dari ilmu yang sangat dasar. Kalau kita ibadah harus diawali dengan ilmu fikih. Misalkan sholat, kalau kalian sholat gak tahu ilmunya, bagaimana? Kita harus belajar supaya sholat kita diterima oleh Allah. Kan ada itu rukun sholat, batapan sholat, sunnah sholat. Oke ya. Itu ya, terima kasih ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.